Saat pemerintahan pertamanya, Donald Trump memberlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok dan sempat mengkaji ulang fasilitas impor Indonesia lewat skema Generalized System of Preferences. Bagaimana potensi hubungan Amerika Serikat-Indonesia di bawah pemerintahan keduanya selama 4 tahun ke depan. Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Pidato Donald Trump saat inaugurasinya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat lebih mengangkat isu-isu domestik. Tapi menurut perwakilan Indonesia yang ikut menyaksikan pelantikan dari kompleks Gedung Capitol, terlihat adanya potensi mendekatkan Indonesia dengan Amerika. Banyak hal-hal yang tadi disampaikan oleh Presiden Trump itu sebenarnya juga kita kurang lebih aspirasinya ke sana. Contohnya adalah ketahanan energi, ketahanan pangan begitu ya, dan juga bagaimana upaya untuk terus memperkuat Amerika. Indonesia juga terus ingin memperkuat Indonesia gitu ya. Juga hubungan yang baik antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo itu menjadi modal untuk kerjasama kita. Sebelumnya Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan Indonesia di bawah Joko Widodo telah meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif. Hubungan selanjutnya antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Prabowo masih sulit ditebak. It's very hard to make predictions because Trump is mercurial and transactional, and Indonesia has never been a place that has really been on his radar other than, I think, a building project in Jakarta that his name is or was attached to. Tapi dari pilihan Menlunya, analis bisa memproyeksikan pemerintahan kedua Trump bakal tetap keras terhadap Tiongkok seperti pemerintahan pertamanya dulu dan juga pemerintahan Biden. He's appointed some China hawks, if you will, people who believe that a hardline policy towards China is appropriate. Marco Rubio, the new Secretary of State, is one of those. So that might put Indonesia in a difficult position since it has not been willing to join the anti-China bandwagon. So to the extent that the United States tries to pressure Indonesia to move in that direction, that could lead to some conflict. Selama menjadi senator, Marco Rubio dikenal sangat kritis terhadap Tiongkok, baik terkait perlakuannya terhadap minoritas Uighur di dalam negeri maupun sepak terjangnya di kawasan Indo-Pasifik. Terkait Tiongkok dan Indonesia, Rubio pada 2023 meminta pemerintahan Biden menyelidiki kemitraan produsen otomotif Amerika Serikat Ford dengan PT Vale Indonesia dan perusahaan Tiongkok Zhejiang Huayu. Rubio juga selama ini kritis terhadap BRICS, kumpulan negara-negara yang diprakarsai Tiongkok dengan Rusia, di mana Indonesia kini menjadi salah satu anggota. I don't know how this is all going to turn out, but it does seem to me that we are at what could become a very delicate moment, depending upon what Trump does and does not do. The more difficult it becomes for Indonesia to deal with Trump, obviously, the more likely they are going to turn toward China. Russia perhaps less so, but certainly toward China. Sebelum inaugurasinya, Trump telah mengancam sanksi tarif kepada anggota BRICS bila organisasi ini merealisasi wacana beralih dari penggunaan dolar Amerika. Ancaman yang diulang saat penandatanganan sejumlah impres pertamanya. Put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. Dari Washington DC, Yuni Salim, Rio Tuasikal, dan tim VOA.